serta-merta ya rekening itu dihentikan. Nah ini kita melihat sejak 2020 yang lalu tren dari rekening dorman itu cukup tinggi dan jumlahnya cukup masif dari tahun ke tahun. Di mana juga banyak masyarakat, saudara kita, nasabah yang dirugikan karena rekening dorman tadi yang tidak terpakai selama beberapa waktu itu digunakan sebagai rekening penampung tindak pidana seperti peredaran narkoba, ya, judi online, korupsi, dan lain-lain. Ini tanpa sepengetahuan nasabahnya ya Pak Natsir? Tanpa sepengetahuan nasabahnya. Berapa banyak Pak kalau boleh tahu datanya? Rekening yang kemudian dorman tapi dipakai oleh pihak ketiga untuk tindak pidana pencucian uang misalnya? Itu ada dari puluhan juta rekeningan itu, kita lakukan analisis, kita lakukan pemeriksaan itu, ada 1 juta rekening, di mana 150.000 diantaranya itu adalah nomini, ya. Lalu kemudian itu rekening dipakai untuk jual beli perdagangan narkoba, kejahatan judi online, korupsi, dan lain-lain. Nah, itu jumlahnya secara uang juga cukup besar gitu ya. 150.000 rekening ya Pak ya? Iya, itu yang dari 1 juta rekening yang kita analisis, kita periksa, itu disalahgunakan. Oke, baik. Pertanyaan saya Pak Natsir, kalau sudah tahu ada 150.000 yang memang terindikasi disalahgunakan sebagai tempat menampung uang hasil tindak pidana, mengapa tidak hanya 150.000 itu saja? Mengapa harus kemudian 31 juta rekening yang bercampur dengan masyarakat lain yang sebenarnya tidak terindikasi melakukan kejahatan? Nah, ini kan mulanya itu ya kita memanggil perbankan ya dan meminta agar menyerahkan data-data rekening dorman tadi. Nah, mereka memberikan semua data itu, lalu memang semuanya kita lakukan penghentian sementara. Nah, dari penghentian sementara banyak rekening dorman tadi, lalu kita analisis dari 1 juta itu ditemukanlah 150.000 yang digunakan sebagai tindak pidana. Jadi setelah disaring banyak rekening dorman tadi, ditemukan 1 juta rekening diantara itu, dan 150.000 diantaranya itu digunakan sebagai tindak pidana kejahatan. Begitu Mbak. Baik. Dan kebanyakan yang dorman itu di atas 4 tahun. 4 tahun ya Pak, bukan hanya 3 tahun ya Pak ya? Iya. Oke, bahkan baik. ada juga yang 10.000 rekening yang digunakan penerima bansos ya, yang tidak sesuai dengan sasaran. Artinya dari 10.000 rekening, 10 juta rekening penerima dana bansos itu, selama 3 tahun uang yang diberikan oleh pemerintah sebagai bantuan sosial itu tidak dimanfaatkan. Nah ini kan indikasi ya bahwa uang itu tidak tepat sasaran sebagaimana orang-orang yang berhak untuk menerima dari dana bantuan sosial. 10.000, baik, 10.000 penerima bansos. 10 juta. 10 juta, oke. 10 juta rekening penerima bansos ini artinya ini sebenarnya ada pemiliknya atau fiktif Pak Natsir? Pemiliknya ada. Pemiliknya tahu bahwa dia adalah penerima bansos atau bagaimana? Nah itu dia, jadi karena memang di dalam hal pemberian bansos tadi itu tidak dilakukan due diligence secara baik, maka itu orang yang diberi itu banyak diantaranya itu yang tidak masuk dalam kategori yang seharusnya menerima seperti itu. Oke, baik. Ini sebenarnya. Tahu bagaimana? Tapi ada datanya ya Pak, ada nama-namanya, ada nomor rekeningnya. Namanya lengkap semua. Jadi ini sebenarnya bisa dialihkan ke KPK untuk dugaan korupsi juga dong ya Pak? Iya, ya itulah salah satu nanti rekomendasi yang bisa kita berikan kepada penegak hukum maupun ke Kementerian Sosial. Oke. Nah, dari data-data yang ada itu juga, satu rekening itu identik, dia penerima dana bantuan sosial, dia juga melakukan judi online.
Jadi dari banyak data ini kita banyak sekali menemukan ya, selain rekening itu digunakan untuk tindak kejahatan ya, digunakan juga informasi rekening penerima dana bansos yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan banyak lagi informasi-informasi untuk perbaikan ya, selain melindungi kepentingan masyarakat, nasabah, saudara-saudara kita yang rekeningnya disalahgunakan oleh pelaku kejahatan. Oke. Begitu Mbak Tasya. Baik, saya bergeser dulu ke Mbak Niti dari YLKI. Mbak Niti, kalau dari YLKI sendiri, per hari ini Mbak Niti, apakah sudah menerima laporan dari konsumen yang mengeluhkan dengan adanya pemblokiran oleh PPATK? Iya Mbak, jadi memang kalau untuk terkait dengan pengaduan itu untuk permasalahan bank itu sebenarnya kami cukup tinggi gitu. Meskipun di beberapa komoditas bank itu permasalahannya berbeda-beda. Memang salah satunya adalah di bagian rekening dorman sendiri. Ada angkanya jadi, tidak Mbak Niti? Angka keluhan konsumen yang khusus untuk pemblokiran? Nah, mungkin saya perlu cek kembali ya untuk data kembali, tapi untuk terkait dengan perbankan ini cukup tinggi. Memang salah satunya adalah jasa keuangan itu masih menjadi komoditas yang top one lah gitu, dibandingkan komoditas lainnya gitu. Nah, untuk beberapa hal juga mengeluhkan terkait dengan tidak bisa mengakses, karena memang karena ini banyak nasabah itu yang baru tahu ketika ingin melakukan transaksi gitu. Yeah. Jadi ketika ingin melakukan transaksi kok tiba-tiba tidak bisa. Nah, ini baru dilakukan pengaduan. Padahal ini yang sebenarnya yang menjadi pelanggaran adalah potensi pelanggaran hak konsumen adalah tidak ada transparansi informasi di awal. Anda menganggapnya PPATK belum cukup ya berarti sosialisasi untuk kebijakan ini? Nah iya, halnya seperti itu. Karena memang kenyataannya nasabah itu baru mengetahui ketika ingin melakukan transaksi gitu. Baik. Karena tadi Bapak sendiri pun bilang untuk pemblokiran itu tanpa pengetahuan konsumen. Karena kan sebenarnya kan konsumen ini general ya, tidak semua melakukan tindak pidana, meskipun sebagian itu ada yang berpotensi tindak pidana. Tapi bagaimana hak konsumen lainnya gitu kan? Karena kan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pun hak atas informasi yang benar dan jelas dan jujur itu sudah tertera pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan sekiranya ketika ingin dilakukan pemblokiran atau penutupan itu, harusnya konsumen itu diberitahukan lebih dulu terkait dengan apa selanjutnya yang harus dilakukan oleh konsumen. Apakah konsumen bisa melakukan masa sanggah atau klarifikasi terlebih dahulu bagaimana penggunaan dari rekening tersebut gitu. Jadi konsumen juga bisa untuk melakukan antisipasi terhadap pemblokiran rekening tersebut. Mbak Niti, kalau kekhawatirannya ketika diberitahu lalu ditarik dananya bisa diterima tidak? Nah ini kan seharusnya kan ada klarifikasi ya. Klarifikasi itu kan antara konsumen dan juga pihak perbankan gitu. Jadi untuk adanya mediasi dan klarifikasi ini yang akan menjelaskan apakah nanti ada tindak pidana atau tidak gitu. Sebenarnya kan tindak pidana itu juga bisa tertera pada rekening koran yang ada di nasabah tersebut, dan juga ada kecurigaan-kecurigaan. Tapi bagaimana ketika akses masyarakat itu yang di desa ataupun yang terpencil, yang sekiranya memang mereka itu sengaja menabung dan sengaja untuk mengendapkan uang tersebut sebagai tabungan gitu. Jadi tidak digunakan sebagai transaksi hari-hari gitu. Baik. Nah ini kan memang ada beberapa konsumen seperti itu. Ya, baik. Pak Natsir mungkin bisa membantu menjawab soal bagaimana PPATK belum menyosialisasikan dengan baik sehingga banyak nasabah yang tidak tahu, dan kemudian juga soal seharusnya diberitahu dulu sebelum kemudian dilakukan pemblokiran. Jadi Mbak Tasya, justru kehadiran negara yang diwakili oleh PPATK ini adalah melindungi konsumen dari tindak pidana ya. Nah, saudara-saudara kita di sana itu ada banyak nelayan, petani, buruh yang rekeningnya dimanfaatkan untuk kejahatan. Dan ini kasusnya sudah banyak sekali, di mana mereka dirugikan ya dari segi nama baik, dari segi effort untuk misalnya di dalam hukum, pemilik rekening itu adalah yang bertanggung jawab atas transaksi di rekening yang ada.
Nah, kebanyakan dari rekening dorman tadi itu, di mana dimiliki oleh saudara-saudara kita yang petani itu, disalahgunakan. Nah, ketika dia menjadi kasus hukum, yang dikejar itu adalah pemilik asli, pemilik sah dari rekening yang ada, yaitu dia, saudara-saudara kita petani yang nelayan tadi. Nah, itu effort dia untuk proses penyidikan dipanggil oleh penyidik itu kan memakan waktu dan memakan tenaga, memakan dana dan seterusnya. Ini yang kita lindungi saudara-saudara kita ini jangan sampai dia rusak reputasinya dengan rekeningnya tadi digunakan oleh pelaku kejahatan. Nah, ketika rekening dorman tadi itu dihentikan sementara, bank memberikan notifikasi. Di sini juga menguntungkan, artinya memberitahu ya, banyak dari suami, banyak dari istri meninggal dan dia punya rekening bank. Ketika dia meninggal itu keluarga nggak tahu kalau dia punya rekening di bank tertentu. Iya. Nah, dengan penghentian sementara ini bank memberikan notifikasi, maka ahli waris tahu kalau suaminya atau istrinya itu memiliki rekening di bank. Oke. Seperti itu. Dan banyak juga yang nilainya lumayan gitu loh, Mbak. Iya. Oke, baik Pak Natsir, kalau kemudian